Pria besar itu mengenakan seragam tempur hitam, dan punggungnya yang kekar tampak seperti gorila dewasa. Dari kejauhan Jack the Ripper mengenali pria besar di depannya. Dan dia berteriak ke ruang siaran langsung, Giant Heng, dia adalah Giant Heng. Apakah Giant Heng yang berada di peringkat keempat dalam peringkat pembunuh dunia? Giant Heng memang seperti yang dikatakan legenda dengan bakat fisik yang luar biasa. Saya bisa tahu dari pandangan pertama bahwa pria ini sangat kuat. Perasaan tertindasnya adalah yang terkuat yang pernah saya lihat, Jack the Ripper jelaskan. Heng raksasa tidak pernah menyamarkan dirinya sebelum menyerang target. Karena tubuhnya yang besar tidak bisa disembunyikan sama sekali. Berkat tubuhnya yang kuat, dia dapat menyerang target secara langsung. Legenda mengatakan bahwa Heng raksasa pernah tersesat ke wilayah beruang kutub. Dan dikelilingi oleh keluarga beranggotakan 5 beruang kutub. Pada akhirnya, dia mengalahkan keluarga beranggotakan 5 beruang kutub itu dengan tangan kosong. Selama narasi Jack the Ripper, Heng raksasa mengulurkan telapak tangannya dan dengan erat menggenggam kepala Qin Chuan. Kepala Qin Chuan seperti bola tenis di tangan Heng raksasa. Tampaknya Heng raksasa dapat menghancurkan kepala Qin Chuan hanya dengan sedikit kekuatan. Dan faktanya Heng si raksasa sedang melakukan hal itu, lengan tebalnya menonjol dengan urat-urat. Dan dia jelas menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ke arah kepala Qin Chuan. Bab 828, 3 pembunuh terhebat di dunia berkumpul bersama. Warganet di ruang siaran langsung juga dapat dengan jelas melihat raksasa Heng menyeringai dan bekerja keras melalui gambar ruangan. Gusinya berdarah karena mengerahkan begitu banyak tenaga, tetapi sampai mereka berdua jatuh ke tanah dari udara. Heng raksasa masih tidak dapat menghancurkan kepala Qin Chuan. Qin Chuan yang kepalanya dicubit oleh Heng raksasa tiba-tiba meraih tangan Heng raksasa. Kemudian Qin Chuan mematahkan telapak tangan raksasa Heng dengan tangan kirinya. Dalam sekejap tangan raksasa Heng yang setebal cakar beruang terpotong menjadi cakar ayam oleh Qin Chuan. Ke-10 jarinya cacat dan telapak tangannya yang tebal patah secara langsung. Raksasa Heng melolong ke langit dan memasang topeng kesakitan. Wajahnya dipenuhi butiran keringat dan ekspresi tidak percaya dan ngeri. Segera setelahnya, saat Qin Chuan memegangi raksasa Heng dengan erat, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang dada raksasa Heng. Tendangan ini mungkin tampak biasa, tetapi kekuatannya seperti guntur. Tendangan ini benar-benar menendang lubang di dada Giant Heng yang sekeras batu dengan suara keras. Giant Heng jatuh seperti babi mati. Jack the Ripper dan para warganet Dark Web di ruang siaran langsung menyaksikan semua ini. Itu tercengang dan tertegun, mulutnya sangat terbuka lebar hingga rahangnya tampak terkilir. Pada titik ini, tidak ada yang mempertanyakan apakah Henry, Raja Meriam peringkat ke-10 dalam peringkat pembunuh dunia. Dan Qin Chuan telah membunuh pembunuh peringkat ke-9 dengan satu tembakan. Lihat saja kekuatannya, saat dia baru saja membunuh 2 bersaudara Hummer dengan satu tebasan pedang. Menembak dan membunuh guru Jepang Hisako Koko dengan satu tembakan dan menendang raksasa Heng hingga tewas dengan satu tendangan. Hal-hal seperti Sniper King Henry dan One Shot to the Soul hanya dapat dianggap sebagai uji coba. Jack the Ripper tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia merasa seperti selamat dari bencana. Untungnya peringkat pembunuh duniaku hanya 51 dan untungnya aku pensiun pada waktu yang tepat dan memilih industri siaran langsung. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Teman-teman terkasihku, aku belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan, yang ofensif dan defensif seumur hidupku. Qin Chuan ini tidak hanya dapat menggunakan AK-47 sebagai senapan runduk, tetapi juga menggunakan pisau sebagai pemotong laser. Dia bahkan dapat menggunakan kakinya sebagai meriam. Kolom komentar ruang siaran langsung berangsur-angsur pulih dari keterkejutan. Sialan, pembunuh bayaran top dunia seperti semut di hadapannya. Dia sangat kuat. Dia dapat melawan 10 pembunuh bayaran top di dunia dengan mudah seperti memotong melon dan sayuran. Tidak hanya kekuatan ofensifnya yang sangat kuat dan menakutkan. Kekuatan bertahannya juga yang terbaik. Keterampilan yang dia tunjukkan dalam memblokir peluru dengan pisau besar adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat dalam hidup saya. Bahkan Kapten Amerika tidak dapat membuat plot seperti itu. 50 juta dolar AS ini adalah kesepakatan yang merugi. Orang yang sangat sulit untuk dibunuh, setidaknya 500 juta dolar AS, meskipun sebagian besar orang terkesan dengan kekuatan Qin Chuan yang kuat. Tetapi ada juga pejuang keyboard di web gelap TSK 10 pembunuh teratas dunia, hanya seperti ini. Para pembunuh ini sangat pandai dalam satu hal dan mereka tidak memiliki pertahanan kecuali menyerang. Mereka mati hanya dengan ditendang. Mereka terlalu lemah. Peringkat pembunuh dunia terlalu berair. Menurutku Qin Chuan tidak terlalu kuat. Aku sering mendapat nilai sempurna dalam menembak di taman bermain. Dan caranya memblokir peluru dengan pisau. Jika aku bisa memutar pisau secepat dia, aku juga bisa memblokir peluru. Ini bukan kungfu, ini fisika. Namun, aku akui bahwa dia sangat baik dan lebih kuat dariku. Dia bisa membelah Hummer menjadi 2. Tapi, jika kau memberiku waktu sebulan dan membiarkanku pergi ke gym dan berlatih, aku bisa membelah sebuah tank menjadi 2. Qin Chuan ini hanya memanfaatkan fakta bahwa para pembunuh bayaran top tidak akan bekerja sama. Jika para pembunuh bayaran ini bisa bergabung, hanya butuh beberapa menit untuk membunuhnya. Ada berbagai macam pernyataan keterlaluan di bagian komentar. Dan itu sangat meriah untuk sementara waktu. Mereka menyaksikan pertempuran langsung melalui layar dan rasanya seperti sedang menonton film yang tidak nyata. Komentar mereka seperti ulasan film superhero yang penuh dengan rasa keterpisahan antara realitas dan fantasi. Tapi Jack the Ripper ada di tempat kejadian. Dia adalah seorang pembunuh profesional dan dia bisa merasakan kekuatan Qin Chuan dengan... Teman-temanku, kalian semua meremehkan kekuatan Qin Chuan.
Kemampuan bertarungnya setidaknya bisa menempati peringkat 3 besar pembunuh di dunia. Kata-kata dari Jack the Ripper ini menyulut para penggemar di ruang siaran langsung. 3 pembunuh teratas dalam peringkat pembunuh dunia semuanya legendaris. Kisah hidup masing-masing dari mereka adalah cerita yang gemar dibicarakan oleh para warganet dark web. Mereka sudah lama menjadi dewa di hati para penggemar mereka. Jack the Ripper, kamu hanya mencoba memprovokasi perkelahian. Apakah kamu tahu seberapa kuat pembunuh peringkat ketiga dunia? The Cold-Blooded Nightwalker, dia pernah pergi ke Meksiko sendirian dan membunuh pengedar narkoba terbesar di sana dari tangan sejumlah besar tentara. Pernahkah Anda mempertimbangkan kekuatan pembunuh hantu peringkat kedua dunia? Dia adalah pembunuh yang telah membunuh sebagian besar presiden. Apa yang Anda katakan semuanya adalah data yang tidak berguna. Hal yang paling menakjubkan tentang 3 pembunuh teratas di dunia bukanlah kekuatan mereka sendiri. Itu adalah kekuatan di balik mereka. Contohnya, Cold-Blooded Nightwalker peringkat ketiga memiliki latar belakang di banyak pemerintahan. Ghost Assassin peringkat kedua adalah pengunjung tetap Gedung Putih di Amerika Serikat. Dan Blood Shadow Chaser nomor 1 di dunia tidak hanya menempati peringkat pertama dalam kekuatan pribadi. Tetapi bahkan proyek kewirausahaannya perusahaan tentara bayaran Blackwater berada di peringkat pertama di dunia. Di dunia pembunuh bayaran, Anda tidak bisa berada di peringkat 3 besar dunia dengan bertarung sendirian. Semua orang tidak puas dengan kata-kata Jack the Ripper dan memiliki pendapat mereka sendiri, tetapi semua orang penuh kekaguman untuk 3 pembunuh teratas di dunia. Meskipun Qin Chuan baru saja menunjukkan begitu banyak keterampilan luar biasa. Tetapi dalam hati mereka, orang-orang yang berjuang sendirian tidak layak dibandingkan dengan pembunuh bayaran top dengan latar belakang super. Sebagai seorang veteran di lingkaran itu, pengetahuan Jack the Ripper jauh melebihi pengetahuan para penggemar web gelap amatiran ini. Di matanya, kelompok penonton ini sama konyolnya dengan siswa sekolah dasar yang bermain bola basket di taman yang mengomentari level bola basket Michael Jordan. Saat dia hendak membantah netizen dark web, tidak jauh dari sana, sebuah tank Tiger mendekat dengan cepat. Bilah ganda pada badan tank menunjukkan identitas pengemudi di dalam tank itu adalah pekerjaan chat eksklusif dari pembunuh peringkat ketiga dunia. Cold-Blooded Nightwalker di sisi lain pada suatu titik muncul titik hitam di udara. Dia mengenakan pakaian terbang berbentuk sayap dan menukik ke arah Qin Chuan. Jack the Ripper mengenali lambang di seragam pria lain itu sekilas. Itu adalah pembunuh peringkat kedua di dunia pembunuh hantu. Tiba-tiba angin kencang bertiup di atas kepala Jack the Ripper. Asap tebal mengepul dari tanah dan raungan besar disertai badai super kuat menyapu lapisan demi lapisan badai di tanah tandus. Jack the Ripper berusaha membuka matanya dan melihat ke atas. Yang kulihat hanyalah helikopter militer Black Hawk yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengenali cat di helikopter Black Shadow. Tercetak logo Blackwater. Kemudian pembunuh nomor 1 dunia, Bloody Shadow Chaser, pasti duduk di pesawat. Bab 829, 3 pembunuh terhebat dunia berkumpul bersama. Tontonan langka dalam 1 abad. Jack the Ripper yang bermata tajam menemukan bahwa helikopter itu dimuat dengan 11 tentara bayaran top yang bersenjatakan senjata lengkap. Jack the Ripper berseru, aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. 3 pembunuh terhebat dunia telah berkumpul bersama. Ini adalah tontonan sekali dalam seabad. Ini adalah karnaval bagi para pembunuh di seluruh dunia. Beberapa orang mengajukan pertanyaan di bagian komentar. Mereka adalah 3 pembunuh teratas di dunia. Mengapa 3 pembunuh teratas di dunia muncul dengan cara yang begitu angkuh? Ya, semakin tinggi tingkat pembunuhnya, semakin misterius mereka seharusnya. Sebagai tanggapan, Jack the Ripper dengan bersemangat menjelaskan, Anda semua telah ditipu oleh film dan acara TV. Meskipun 3 pembunuh bayaran teratas di dunia memiliki metode pembunuhan khusus mereka sendiri, mereka tidak menggunakan metode mewah untuk membunuh hari ini. Karena mereka tahu bahwa metode mewah tidak berguna untuk pesanan besar senilai 50 juta dolar AS. Yang mereka butuhkan sekarang adalah membunuh dengan 1 pukulan dan berpacu dengan waktu bersama guru lainnya. Setelah penjelasan Jack the Ripper, semua orang tiba-tiba mengerti. Beberapa hal masih membutuhkan penjelasan profesional untuk memahami logika yang mendasarinya. Menebak tindakan orang-orang besar berdasarkan imajinasi semata hanya akan menambah lelucon. Serangan yang paling bersahaja adalah menciptakan keajaiban dengan kekuatan besar. Sekarang 3 pembunuh teratas dunia telah berkumpul bersama. Dan masing-masing dari mereka telah memamerkan keterampilan uniknya. Beberapa mengendarai tank yang siap membunuh Qin Chuan dengan 1 tembakan. Ada seseorang yang menerbangkan pesawat dengan sekelompok tentara bayaran yang mencoba membunuh mereka dengan taktik gelombang manusia. Seseorang jatuh dari langit, siap memberikan kejutan dan pukulan fatal kepada Qin Chuan. Meskipun ketiga pria itu memiliki kemampuan yang berbeda, tujuan mereka tetap sama, yaitu memenggal kepala Qin Chuan. Tepat ketika semua orang menahan napas menunggu langkah selanjutnya dari 3 pembunuh terhebat dunia, pemburu bayangan darah adalah yang pertama bereaksi. Dia membiarkan helikopter melayang di udara dan menjatuhkan tali helikopter 300 meter dari Qin Chuan. 11 tentara bayaran bersenjata lengkap turun dari langit, siap dengan cepat mengepung Qin Chuan. Pembunuh peringkat ketiga di dunia Cold-Blooded Night Stalker tiba-tiba menghentikan tank harimaunya. Jelas, dia memperhatikan tindakan Blood Shadow Chaser dan segera menyesuaikan strateginya. Frostblade Nightwalker sedikit mengangkat moncong tank di bawahnya. Dia sedang bersiap untuk membidik, Jack the Ripper menjelaskan sambil mengamati pertempuran melalui teleskop. Tampaknya Cold Handblade Nightwalker telah memperhatikan tindakan Blood Shadow Chaser dan sedang berpacu dengan waktu.
Dia bersiap untuk menggunakan meriam tank untuk melancarkan serangan jarak jauh ke Qin Chuan baru saja selesai menjelaskan tindakan Nightcrawler dengan Cold Blade. Detik berikutnya Jack the Ripper melihat hantu pembunuh yang mengenakan flight suit berbentuk sayap di udara membuka parasutnya terlebih dahulu. Setelah penurunannya melambat, dia memotong tali parasut dan jatuh dari udara ke atap bangunan 3 lantai. Tente Ghost Assassin mengeluarkan senapan sniper baret yang sudah dirakit dari belakang dengan cepat memasangnya di atas atap dan membidik Qin Chuan. 3 pembunuh itu bergerak dengan mulus dan seluruh prosesnya tidak memakan waktu lebih dari 10 detik. Qin Chuan berdiri di sana tidak bergerak. Semua orang hanya merasa bahwa dia ketakutan oleh pengepungan di depannya. Bagaimanapun juga, 3 pembunuh top dunia keluar bersama. Perasaan penindasan dan sesak itu adalah sesuatu yang tidak seorang pun dapat menanggungnya. 11 tentara bayaran berbaris dalam satu baris dan berdiri 100 meter dari Qin Chuan. Tank Tiger telah mengisi pelurunya dan akan segera menembak. Jari telunjuk Ghost Assassin menekan pelatuk siap untuk menembak di detik berikutnya tanpa banyak persiapan. Tank Tiger menembakkan tembakan pertama. Sebuah peluru artileri kaliber besar ditembakkan langsung ke arah Qin Chuan. Pada saat yang sama, 11 tentara bayaran menarik pelatuk secara serempak dan menembakkan peluru ke arah Qin Chuan. Baret milik pembunuh bayangan itu terkejut dan peluru itu terbang keluar. Dalam sekejap mata, tempat Qin Chuan berada dipenuhi debu beterbangan akibat tembakan artileri dan pasir kuning akibat tembakan senjata api. Para netizen dark web di ruang siaran langsung semua menelan ludah. Apakah sudah selesai? Pasti sudah selesai, bahkan tank baret sudah keluar. Tidak mungkin Qin Chuan bisa selamat, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Target dengan hadiah 50 juta sulit dibunuh, tetapi bukan tidak mungkin untuk dibunuh. Maksudku, mengapa Qin Chuan tidak bersembunyi? Menilai dari keterampilan yang dia tunjukkan saat bertarung dengan para pembunuh lainnya barusan. Dia jelas seorang seniman bela diri. Dia bisa menghindari serangan setidaknya salah satu dari mereka. Anda tidak mengerti ini kan, bahkan jika dia bisa menghindari pemboman Tank Tiger. Dia tidak bisa menghindari penembak jitu baret, bahkan jika dia bisa menghindari penembak jitu, dia pasti tidak bisa menghindari tembakan jarak dekat dari begitu banyak tentara bayaran. Qin Chuan pasti sudah menyerah untuk bertahan hidup dalam keputusasaan. Diskusi secara bertahap beralih dari Qin Chuan. Arah diskusi juga beralih ke siapa yang akan mendapatkan 50 juta dolar AS dan bagaimana menentukan siapa yang membunuh Qin Chuan. Namun Jack the Ripper yang berada di tempat kejadian selalu merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat teleskop di tangannya dan melihat ke arah tempat Qin Chuan baru saja berada. Tidak masalah jika Anda tidak menontonnya, tetapi begitu Anda melakukannya. Jack the Ripper hampir membuatmu kencing di celana. Asap menghilang di kejauhan dan pasir kuning jatuh ke tanah. Sebuah lubang kecil muncul di tempat peluru artileri menghantamnya. Baret telah menembaknya dan tentara bayaran telah memberondongnya. Ini adalah kawah peluru dan di kawah peluru berdiri sesosok. Jack the Ripper berteriak. Dia belum mati, dia baik-baik saja, dia masih hidup. Jack the Ripper tidak koheren, otaknya terguncang oleh pemandangan Qin Chuan yang masih hidup dan dia kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang bisa dia katakan adalah bahwa dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Para warganet dark web di ruang siaran langsung semuanya bingung. Masih hidup? Apakah Anda mengacu pada Qin Chuan? Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini dapat menahan peluru tank dengan tubuhnya? Belum lagi sebuah peluru tunggal dari tangannya baret. Tidak ada mamalia di darat yang dapat menahannya. Tetapi ketika Jack the Ripper menyesuaikan kamera, semua keraguan hilang. Bersama pasir kuning di langit, Qin Chuan terlihat berdiri di sana dengan pakaian compang camping. Dengan seragam tempur atasannya compang camping, otot-ototnya yang kokoh terpapar ke udara. Tidak ada satupun lubang peluru atau bahkan bekas luka di kulitnya. Kondisi kulitnya sebaik jika dia baru saja melakukan perawatan kulit di salon kecantikan. Halus dan putih translusenta dengan sedikit rona merah. Pada saat ini di ruang siaran langsung, ratusan ribu warganet dark web secara kolektif memenuhi layar dengan tanda tanya. Hehe, dia melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja memamerkan ototnya. Hehe, dia bukan manusia. Hehu, siapakah dia? Jack the Ripper membantu netizen dark web di seluruh dunia untuk meneriakkan pertanyaan batin mereka. Sama seperti dia menanyakan pertanyaan, Qin Chuan mengangkat kepalanya sedikit, lalu menerkam 11 tentara bayaran yang paling dekat dengannya. Bab 830. Jika kamu bisa membelah Tank Tiger ini menjadi 2 dengan pisau, aku akan berdiri terbalik dan makan kotoran. 11 tentara bayaran dari perusahaan tentara bayaran Blackwater begitu ketakutan oleh fakta bahwa Qin Chuan masih hidup sehingga pikiran mereka menjadi kosong. Ketika dia bergegas ke arah mereka, semua orang tercengang. Qin Chuan membungkuk ke depan dan membunuh mereka satu persatu 11 kali berturut-turut. 11 serangan ini mematikan. Kepala 11 tentara bayaran jatuh ke tanah satu persatu dan tubuh mereka terpisah. Pilot helikopter Black Hawk di udara melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Tanpa ragu, dia segera menarik tuas kendali pesawat. Dia berencana untuk menarik helikopter bayangan hitam ke udara lalu berputar 180 derajat dan melarikan diri. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya. Mengulurkan tangan kanannya dan meraih tali pendaratan helikopter. Pada saat yang sama, tangan kirinya mengambil senapan dari tanah. Dia tidak berniat untuk memanjat dengan bantuan tali yang dijatuhkan dari helikopter, juga tidak berniat untuk menembak helikopter dengan pistol. Qin Chuan meraih tali pendaratan helikopter Black Hawk, berdiri di tempat, dan menggunakan tali pendaratan untuk menarik helikopter.
Senapan di tangannya menembakkan 2 tembakan dari jarak jauh dengan interval 3 detik. Jack the Ripper dan semua netizen dark web di kejauhan tidak mengerti operasi Qin Chuan. Karena Qin Chuan menembakkan 2 tembakan ini dengan sangat santai seperti menyeberang jalan di pagi hari tetapi di atap di kejauhan. Pembunuh hantu yang memegang senapan sniper baret mengerti tindakan Qin Chuan, pihak lain menembak ke arahnya. Pembunuh hantu itu berteriak, "Sial!" Dia kemudian menjatuhkan baret di tangannya dan berguling ke samping. Dalam milidetik, sebuah peluru mengenai tempat di mana dia sebelumnya berada. Sebuah lubang peluru yang dalam tertinggal di lantai atap. Pembunuh hantu itu melihat lubang peluru itu dan mengeluh, "Sial, monster macam apa orang ini, dia sangat akurat." Tapi sedetik berikutnya otaknya tiba-tiba menegang dan dia mengingat detail yang fatal. Tidak, dia menembakkan lebih dari 1 tembakan. 2, bang. Sebelum Ghost Assassin selesai meninjau situasi, dia merasakan hawa dingin di belakang kepalanya. Mahkotanya hilang. Kemudian, Ghost Assassin kehilangan kesadaran. Setelah menembakkan pistol, Qin Chuan membuang senapan itu. Dia mengubah dari memegang tali rappelling dengan 1 tangan menjadi memegangnya dengan kedua tangan. Dia menggunakan tubuh manusia untuk bermain tarik tambang dengan helikopter Black Hawk militer. Dalam sekejap, semua kode kesalahan pada layar kontrol pusat helikopter Black Hawk meledak. Lampu alarm merah berkedip di dalam kabin. Setelah semua kode kesalahan muncul, tombol-tombol di kabin secara kolektif gagal berfungsi. Pilot helikopter Black Hawk dengan panik menarik joystick untuk mencoba menaikkan ketinggian helikopter. Namun seluruh helikopter terasa berat seolah-olah telah dituang dengan ratusan ton semen dan tidak bergerak sama sekali di udara. Pengemudi itu berteriak, "Mayday, Mayday, Mayday!" Melihat ini, Blood Shadow Chaser mengambil M4A1 di tangannya dan mengenai tali pendaratan helikopter. "Brengsek, monster macam apa ini? Sialan orang Amerika, mereka benar-benar meminta kita untuk membunuh alien." Tepat ketika helikopter Black Hawk akan jatuh, Blood Shadow Chaser memotong tali pendaratan tepat waktu. Tiba-tiba helikopter itu melompat ke langit dan naik. Evakuasi dengan cepat. Dengan cepat, Blood Shadow Chaser berteriak ke arah taksi. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara keras dari ekor helikopter Black Hawk. Seluruh helikopter bergetar hebat, berputar di udara. Dan kehilangan arah, Blood Shadow Chaser menjulurkan kepalanya untuk melihat keluar helikopter. Ekor helikopter Black Hawk itu tampak terputus oleh senjata tajam, baling-baling di ekor dan badan pesawat terpisah menjadi 2. Dan helikopter itu kehilangan keseimbangan. Helikopter Black Hawk berputar menukik dan jatuh. Pada saat kritis pemburu bayangan darah membuka sabuk pengamannya dan melompat keluar dari helikopter. Meskipun praktik ini sangat berbahaya, sebagai pembunuh nomor 1 dunia, dia telah mengalami terlalu banyak momen berbahaya dalam hidupnya. Dan ini bukan pertama kalinya dia melarikan diri dari helikopter yang jatuh. Pemburu bayangan darah sangat cerdik dan melompat ke gubuk jerami saat helikopter mendarat. "Kau ingin membunuhku, pemburu bayangan darah? Apakah pembunuh terhebat di dunia begitu mudah dibunuh? Pemburu bayangan darah yang selamat dari malapetaka." Mencibir lega, tiba-tiba, helikopter hitam yang akan menghantam tanah tampak ditendang keras oleh seseorang. Helikopter mengubah lintasan jatuhnya di udara dan menabrak wajah pemburu bayangan darah. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Sebelum Blood Shadow Chaser bisa bereaksi, sebuah helikopter Black Hawk seberat 1000 pon menabraknya. Dada Blood Shadow Chaser cekung dan anggota tubuhnya patah. Kemudian dengan ledakan keras, helikopter Black Hawk meledak menjadi bola api. Qin Chuan tidak tinggal di sana untuk menyaksikan ledakan helikopter berikutnya. Dia melompat ringan, seluruh tubuhnya tergantung di udara. Dan menukik ke arah tank Tiger pedang Minghong yang baru saja absen dari pertempuran muncul kembali di tangan Qin Chuan. The Cold Blade Nightwalker di tank Tiger menunjukkan kepanikan untuk pertama kalinya. Dia dengan cepat memuat peluru dan menembak ke arah Qin Chuan. Tidak seperti latihan sebelumnya yang menerima peluru secara langsung, kali ini Qin Chuan tidak menerima peluru dari tank Tiger secara langsung. Dia mengangkat pedang Minghong ke udara dan menebas peluru yang ditembakkan dari tank Tiger. Saat pedang Minghong bersentuhan dengan bola meriam, ledakan besar terjadi. Ledakan itu menimbulkan awan debu tebal. Qin Chuan menerobos kabut tebal ledakan dan bergegas menuju tank Tiger. Ketika Han Ren Nightwalker melihat Qin Chuan yang begitu kuat, dia terkejut. Tidak bisa dibunuh oleh peluru artileri, tidak bisa dibunuh oleh senapan mesin tulang baja. Macam apa ini? Meskipun dia sangat ketakutan, dia senang karena saat ini dia berada di dalam tank Tiger. Tank ini dapat menahan serangan dari roket RPG. Frostblade Nightwalker berpikir bahwa selama dia berada di dalam tank, Qin Chuan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia sedang merencanakan bagaimana cara keluar dari situasi ini nanti. Qin Chuan telah tiba di depan tank. Dia tidak membuang kata-kata apapun. Mengangkat pedang menyala di tangannya dan menebas ke arah tank. Melihat adegan ini, Cold Blade Nightwalker mendengus dingin. "Cina bodoh, apa kau pikir tank Tiger ini terbuat dari kertas? Gunakan pisau untuk membelahnya, jika kau bisa membelah tank Tiger ini dengan pisau. Aku akan berdiri terbalik dan makan kotoran." Begitu dia selesai berbicara, matahari siang yang hangat menyinari kabin tank secara miring.
Interior tank yang gelap dan tertutup beberapa detik yang lalu tiba-tiba dipenuhi dengan sinar matahari. Sinar matahari ini sangat hangat dan nyata. Pejalan malam bila dingin benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Tank itu terbelah dua oleh pisau. Adegan absurd seperti itu terjadi di depan mataku yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Jika orang biasa mengalami ini, dia akan ketakutan setengah mati. Namun, reaksi pertama Cold-Blooded Nightwalker adalah mengambil senapan di sampingnya dan siap bertempur kapan saja. Sesosok tubuh muncul di depannya karena lampu latar, dia tidak bisa melihat wajah orang di depannya dengan jelas. Tapi itu tidak mencegah Cold-Blooded Nightwalker tanpa sadar mengangkat senapannya dan menekan moncongnya ke dada bayangan hitam itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menembakkan rentetan peluru ke pihak lain pada saat ini, bahkan jika ibu kandungnya ada di depannya. Dia harus melepaskan rentetan peluru terlebih dahulu. Dalam 10 detik, Cold-Blooded Nightwalker telah menghabiskan seluruh 32 peluru. Peluru-peluru ini ditembakkan dekat dengan dada lawan. Setelah kehabisan peluru, Cold-Blooded Nightwalker dapat melihat orang di depannya dengan jelas. Itu adalah Qin Chuan, pria dengan hadiah US 50 juta. Keduanya berjarak kurang dari 1 meter. Asap masih keluar dari moncong senjata Cold-Blooded Nightwalker. Dia menelan ludah dan menghela napas lega. Dia menembakkan 32 tembakan ke jantung dari jarak sedekat itu. Kamu harus mati kali ini. Bab 831 rudal Tomahawk menyerang. Pasukan khusus dari 4 negara dikirim. Cold-Blooded Nightwalker baru saja selesai mengeluh, tetapi detik berikutnya seluruh kulit kepalanya mati rasa. Peluru yang ditembakkan ke tubuh Qin Chuan sekarang bermunculan satu persatu. Peluru di tubuh Qin Chuan terus menetes bersamaan dengan tetesan darah. Setiap tetes darah tidak jatuh ke tanah, tetapi jatuh di hati Cold-Blooded Nightwalker. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Monster macam apa kamu? Qin Chuan tidak menanggapi perkataan pihak lain dan hanya menebas dengan pisaunya. Pembunuh peringkat kedua dunia jatuh. Saya melihat adegan kepala Cold-Blooded Nightwalker jatuh ke tanah di layar siaran langsung. Bagian komentar Jack the Ripper dan ruang siaran langsung dipenuhi dengan kebingungan, keterkejutan, dan keheningan. Pertempuran barusan tidak berlangsung lebih dari 5 menit dan begitu intens sehingga membuat orang lupa bernapas. Siapakah dia? Bahkan 10 pembunuh bayaran teratas di dunia pun tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ini terlalu berlebihan. Apa sebenarnya yang saya saksikan hari ini? Senapan tentara bayaran tidak bisa membunuhnya. Baret tidak bisa membunuhnya. Bahkan tank tidak bisa membunuhnya. Apakah ini masih tubuh manusia? Apakah hanya militer AS yang bisa membunuhnya? Apakah hanya rudal yang bisa membunuhnya? Jack the Ripper mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang tidak stabil. Dia tahu bahwa karnaval para pembunuh sudah 9 dari 10 pembunuh teratas di dunia telah meninggal, jadi para pembunuh yang tersisa yang belum muncul secara alami tidak akan cukup bodoh untuk ingin mati. Nama Qin Chuan mungkin menjadi pembunuh dunia dan kata yang dilarang di web gelap global. Sama seperti Jack the Ripper sedang menghela nafas, dia melihat sekilas cahaya putih yang melesat ke arahnya dari langit. Jack the Ripper menyipitkan matanya memandang lebih dekat dan kemudian berseru, itu rudal-rudal Tomahawk. Di langit, sebuah rudal Tomahawk datang ke posisi Qin Chuan dengan kecepatan kilat. Dengan suara keras. Raungan memekakkan telinga bergema di seluruh benua Afrika yang luas. Jack the Ripper merasakan tanah bergetar. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam ke tanah. Tidak berani melihat ledakan itu. Gelombang kejut besar yang dihasilkan oleh ledakan rudal Tomahawk menjatuhkan Jack the Ripper dan berguling-guling di tanah. Peralatan siaran langsungnya juga terlempar ke tanah, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Jack the Ripper perlahan sadar kembali. Dia meludahkan jerami dan kotoran di mulutnya, kemudian pergi mengambil peralatan siaran langsung setelah pemeriksaan sederhana. Dia diam-diam berterima kasih kepada Tuhan karena peralatan itu tidak rusak dan lensanya masih utuh. Jack the Ripper dengan cepat memeriksa ruang siaran langsung. Meskipun ledakan tadi menakutkan, efek siaran langsungnya pasti bagus seperti yang diduga, komentar di ruang siaran langsung meledak. Brengsek, apakah itu rudal Tomahawk barusan? Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh tentara bayaran biasa. Militer negara mana yang dikirim? Tidak mungkin Amerika Serikat mengirim militer untuk memburu orang China, agak berlebihan. Pengguna dark web di bagian komentar terus membahas rudal Tomahawk. Jack the Ripper yang berada di tempat kejadian mengatur ulang kamera siaran langsung. Meskipun siaran langsung akan segera berakhir, tetapi dia adalah orang yang melihat sesuatu sampai akhir. Dan pada akhirnya adegan kematian Qin Chuan masih harus dipersembahkan kepada teman-teman lama di ruang siaran langsung. Aku tidak menyangka bahwa Qin Chuan yang bernilai 50 juta akan mati karena rudal Tomahawk. Jack the Ripper menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia tidak ragu apakah Qin Chuan masih hidup di bawah serangan rudal Tomahawk, bahkan seekor gajah pun harus dilahirkan kembali. Tanah yang dihantam oleh rudal Tomahawk dipenuhi asap dan debu tebal. Serangan dengan daya tembak seperti ini sangat dahsyat. Setelah memasang kamera, perhatian Jack the Ripper tertarik oleh gerakan yang lebih jauh. Dia dengan cepat mengambil teleskop di tangannya dan melihat ke kejauhan. Saya melihat ratusan kendaraan off-road militer datang dari kejauhan. Mobil itu dipenuhi orang-orang dari semua warna kulit. Bersenjata lengkap dan dilengkapi persenjataan lengkap. Jack the Ripper menarik napas tajam.
Dia segera mengarahkan kameranya ke ratusan kendaraan tempur yang datang. Tiba-tiba para netizen dark web yang hendak meninggalkan ruangan tertarik dengan pemandangan di depan mereka dan berhenti untuk pergi. WTF, dari mana semua orang ini berasal? Mereka tidak terlihat seperti tentara bayaran. Semangat dan peralatan mereka beberapa tingkat lebih tinggi daripada tentara bayaran Blackwater. Sepertinya ada setidaknya 1000 dari mereka. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka tidak mungkin meluncurkan rudal Tomahawk barusan. Jack the Ripper menggunakan teleskop definisi tinggi untuk melihat dengan jelas lebih dari 1000 orang. Dia segera menilai dari pakaian pihak lain, kereta yang mereka duduki dan detail lainnya bahwa mereka adalah tentara. Namun, di antara lebih dari 1000 tentara ini, ada 4 jenis seragam yang jelas berbeda, meskipun jumlah informasi di depannya sangat besar. Cadangan pengetahuan Jack the Ripper masih mencukupi. Dia segera menganalisisnya untuk teman-teman lama di ruang siaran langsung. Teman-temanku, apakah pasukan bela diri Jepang dan pasukan khusus pisang Filipina? Sialan, komando kanguru Australia juga ada di sini. Tunggu, itu Marines. Jack the Ripper menganalisis satu persatu keempat kekuatan misterius yang datang dari jarak jauh ini. Kata-katanya disalurkan ke ruang siaran langsung melalui mikrofon nirkabel di lehernya. Tiba-tiba semua orang di seluruh ruang siaran langsung $50 juta AS untuk memburu orang Cina tersentak. Saya adalah unit pasukan khusus 4 negara. Lebih dari 1000 pasukan khusus mendarat di kerajaan Swaziland. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin membagi negara itu? Bagaimana bisa negara sekecil itu layak mendapat perhatian dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia? Mereka tidak datang untuk Qin Chuan. Tokoh besar macam apa yang disinggung Qin Chuan? Akhirnya, komentar dari seorang warganet ini dibenarkan oleh Jack the Ripper. Rudal Tomahawk barusan pasti diluncurkan oleh Amerika. Saat dia berbicara, Jack the Ripper mengeluarkan ponselnya, menampilkan intelijen yang telah dia peroleh dan menghadapkan layar ponsel ke kamera di ruang siaran langsung. Teman-temanku, keempat negara sedang melakukan latihan militer di Atlantik. Rudal Tomahawk pasti menjadi bagian dari latihan militer. Para netizen di ruang siaran langsung jelas lebih peduli apakah orang-orang ini tiba-tiba muncul untuk Qin Chuan. Apakah saudara Jacker pasukan khusus 4 negara datang untuk Qin Chuan? Mungkinkah rudal Tomahawk tidak sengaja ditembakkan selama latihan? Qin Chuan hanya tidak beruntung terkena dampaknya. Saya pikir ini pasti kebetulan. Kalau tidak, mengapa rudal Tomahawk diperlukan untuk mengebom target? Anda tahu, salah satu rudal itu harganya $15 juta AS. Sama seperti pasukan khusus dari 4 negara terus mendekati lokasi rudal Tomahawk. Sebuah lampu merah tiba-tiba berkedip di mata Jack the Ripper. Ketika dia melihat lampu merah itu, rambutnya berdiri dan pupilnya terus membesar. Bab 832 Kumbang Kotoran bertemu di area perjalanan sia-sia daratan Swaziland. Ratusan kendaraan tempur militer melaju menuju istana. Diiringi oleh ledakan dahsyat, 1.200 marinir dalam konvoi melambaikan tangan dan bersorak huha panjang umur Amerika bom Cina sialan sampai mati. Meskipun rasanya seperti meriam menembak burung kecil, saya tetap sangat senang ketika melihat rudal mengenai sasaran. Orang-orang Amerika bersorak karena ledakan barusan adalah hasil dari rudal Tomahawk yang sangat mereka banggakan. Warga Australia bersorak karena misi ini terlalu mudah seperti formalitas saja. Orang Jepang bersorak karena mereka senang ayah mereka memiliki kekuatan yang begitu besar. Warga Filipina bersorak merasa terhormat untuk menyaksikan momen ini dengan orang-orang hebat. Pemimpin Kimalde dari latihan Filipina dengan cepat menyanjung David. Pemimpin latihan AS yang mengatakan rudal Tomahawk AS memang sebaik reputasinya, kekuatan dan sudut serangannya sangat akurat. Pemimpin latihan Jepang Umekawa Neiko bertepuk tangan dan bersorak. Rudal Tomahawk milik Davidson benar-benar Wujing menginjak Jechou, Jing menginjak Jechou. Itu benar-benar membuka mata saya. David sangat berterima kasih atas pujian dari kedua putra baptisnya. Dia menoleh untuk melihat Jimmy, pemimpin latihan Australia yang mengoperasikan drone. Jimmy, apa yang kamu lakukan? Jimmy menjawab, saya menggunakan drone untuk mengamati lokasi pengeboman. Kita harus memastikan targetnya mati. Mendengar ini, Umekawa, Kuko dan Kimal tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan bibir mereka. Orang-orang yang menjadi target telah dibom oleh rudal Tomahawk, apalagi yang bisa dilakukan? David tidak berusaha menghentikan Jimmy melakukan terlalu banyak hal. Di mata orang Amerika, orang Australia umumnya memiliki IQ rendah. Lagi pula, orang-orang di Australia saat itu semuanya diasingkan dari Inggris Raya. Keturunan orang-orang semacam ini tidak memiliki otak yang terlalu bagus. Drone Jimmy melayang di atas lokasi pengeboman. Dari kamera drone, daratan kerajaan Swazi hancur dan berdebu. Asap tebal mengepul dari lokasi yang dibom. Drone itu melayang di udara dan jarak pandangnya sangat rendah. Saat ini tidak mungkin untuk melihat situasi di lapangan setelah ledakan. Namun, tidak seorang pun akan menyangkal bahwa mungkin ada makhluk hidup yang selamat di darat setelah ledakan seperti itu. Bahkan tank Tiger itu akan hancur berkeping-keping di bawah pemboman rudal Tomahawk, Umekawa Neiko berkata kepada David, pemimpin AS. Latihan David-san, karena Jimmy-san telah menggunakan drone, mengapa kita tidak membiarkan dia mengambil gambar dan kita akan menggunakan gambar yang diambil oleh drone untuk dilaporkan.
Sebenarnya tidak perlu mengerahkan lebih dari 1.000 orang untuk memeriksa. Di bawah pengeboman rudal jelajah Tomahawk, sama sekali tidak ada kemungkinan makhluk hidup bisa bertahan. Umekawa Neiku berkata dengan tatapan yang sangat ambigu dan vulgar, mari kita pulang kerja lebih awal hari ini, saya punya teman baik yang menjalankan tempat seperti itu di Afrika. Saya bisa membawa Anda ke sana untuk bersantai, saya jamin setiap orang memiliki mutiara hitam berkualitas tinggi. Setelah mengatakan ini Umekawa Neiku menyenggol Kimal pemimpin latihan Filipina di sebelahnya dengan sikunya, pihak lain segera mengangguk. Ya, oke, meskipun mutiara hitam seperti kuda kecil yang menarik kereta besar baginya, ia akan digigit kembali jika tidak hati-hati. Tetapi di keempat negara ini, 3 lainnya adalah kakak laki-lakinya. Dia menanggapi semua orang dengan mengatakan ya dan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Sebuah negara kecil harus memiliki kesadaran sebagai negara kecil. Jimmy, yang mengoperasikan drone, mengangguk berulang kali setelah mendengar apa yang dikatakan Umekawa Neiku. Saya pikir itulah ya, mereka semua akan hancur berkeping-keping. Menggunakan drone untuk mengambil foto sudah cukup untuk melapor kepada orang-orang di Gedung Putih. David menggelengkan kepalanya dan berkata misi ini diperintahkan oleh Jenderal Bintang 4 Jim Campbell sendiri. Jika dia mengetahui bahwa kita tidak menjalankan misi sesuai dengan persyaratannya, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Misinya selalu mengharuskan kita untuk mengambil gambar dengan kamera watermark sehingga kita dapat meninggalkan jejak pekerjaan kita. Aku dengar David menggunakan alasan alih-alih menolak langsung lamarannya. Umekawa Neiku mencibir dalam hatinya, ini adalah peluang yang mungkin. Dia dengan cepat berkata, David-san, jangan terlalu khawatir. Hanya ada beberapa dari kita di sini. Jika kamu tidak memberitahuku dan aku tidak memberitahumu, siapa yang... Kamera watermark apa? Itu hanya keterampilan melakukan Photoshop pada sebuah gambar. Para saudara di belakang sudah lelah. Sudah waktunya bagi mereka untuk pulang kerja dan beristirahat lebih awal. Jimmy menimpali dia, hanya orang Cina apa yang perlu dikhawatirkan lagi pula. Dia diledakkan oleh rudal Tomahawk, apa lagi yang bisa terjadi? Mungkinkah dia berubah menjadi zombie atau vampir? Betul sekali, orang Cina telah disebut orang sakit di Asia Timur sejak zaman kuno. Belum lagi dibom oleh rudal Tomahawk, malahan jika Anda hanya memberinya pukulan acak, dia akan mati. Kami orang Jepang paling tahu ini. David dibujuk oleh argumen kedua pria itu dan dia melihat tentara Amerika di belakangnya, kemudian dia berkata tak berdaya. Anda benar, kita semua lelah setelah berhari-hari latihan militer, sudah waktunya untuk bersantai. Orang yang menjadi target pasti sudah tidak bernyawa. Jika kita maju, itu hanya akan membuang-buang waktu. Jimmy, ambil beberapa foto dan kami akan melaporkan kepadamu nanti. Jimmy tersenyum bahagia setelah menerima pesanan. Siap, Tuan. Kemudian, dia mengendalikan drone dan terus masuk lebih dalam ke pasir kuning. Bersiap untuk mengambil serangkaian gambar yang jelas tentang dampak serangan rudal. Namun, ketika drone memasuki kawah berdebu itu, sumber sinyal dari layar pemantauan tiba-tiba terputus. Layar pemantauan waktu nyata di tangan Jimmy berubah menjadi hitam. Semua orang melihat layar monitor dengan terkejut. David bertanya, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada sinyal di layar? Jimmy terus bermain-main dengan joystick, tetapi layar tetap hitam. Jimmy menduga dan menjawab, seharusnya karena angin kencang dan pasir. Dan gelombang kejut dari ledakan memengaruhi sinyal pengambilan gambar drone. Tidak masalah, saya akan mengaktifkan mode pemanggilan jarak jauh untuk memanggilnya kembali dan mencoba lagi. Jimmy menekan tombol panggil dan mencoba memulai ulang koneksi sinyal antara perangkat dan mesin. Namun setelah menunggu beberapa lama, drone itu tetap tidak merespons. Tiba-tiba, semua orang menjadi curiga dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan, debu yang berterbangan di udara berangsur-angsur menghilang. Kimal, pemimpin latihan militer Filipina yang selalu penakut, memusatkan pandangannya dan menunjuk ke depan dan berkata, lihat apa itu? Semua orang mendongak ketika mendengar ini. Tidak jauh dari sana, sepertinya ada sosok yang melayang di udara. Tubuh bagian atas orang itu telanjang memperlihatkan lengan kekar dan garis ototnya yang bersudut. Di tangannya, dia memegang pedang besar yang menyala dengan api merah. Semua pupil mata menyusut dan mereka mengucek mata mereka dengan cepat. Apakah aku melihat dengan benar? Pria itu terbang, dia melayang di udara. Apakah itu alien? Apa-apaan ini, Swaziland? Bagaimana bisa ada alien? Bab 833. Dunia ini memang tim tambal sulam yang sangat besar. David mengambil teropong militer dan melihat ke depan. Dia jelas melihat wajah manusia terbang di udara. Tiba-tiba punggungnya basah oleh keringat dingin. Wajah David berubah pucat. Dan bibirnya bergerak saat dia berkata itu. Itu Qin Chuan apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia masih hidup? Sial. Dia berteriak putus asa membuat 3 orang lainnya di dalam mobil merinding. Apa maksudmu? Bukankah rudal Tomahawk baru saja membunuh targetnya? Bagaimana itu mungkin? Dalam gambar, dia jelas-jelas berada di bawah rudal. Tidak, ini terlalu aneh, terlalu aneh. Ini pasti tipuan, ini pasti tipuan. Kita harus segera berhenti dan tidak bisa maju. Beberapa orang segera mengangkat tangan dan memberi perintah. Meminta konvoi untuk segera berhenti dan bertahan di tempat. Swish. Setelah mendengar perintah dari kendaraan pemimpin, lebih dari 100 kendaraan tempur dengan cepat menginjak rem kereta itu. Mengerem mendadak menimbulkan debu di tanah. Dalam sekejap lebih dari 100 kendaraan tempur terkubur di tanah kuning.
1200 tentara pasukan khusus marinir tertutup pasir kuning dengan jarak pandang kurang dari 5 meter. Penglihatan terbatas tetapi pendengaran orang-orang ini masih normal. Dalam lingkungan yang gelap gulita, suara logam berbenturan dapat terdengar dari waktu ke waktu. Para prajurit tahu betul bahwa ini bukan suara mobil yang bertabrakan tetapi suara retakan senjata tajam yang mengenai pelindung baja. Segera setelah itu, terjadi ledakan di sekeliling suara karung pasir yang jatuh ke tanah dan suara bola sepak yang menggelinding di pasir. Perlahan-lahan terdengar samar-samar teriakan minta tolong dan raungan putus asa dan tak berdaya. Tak terhitung suara bercampur dengan debu terus beredar di sekitar kerumunan. Keempat pemimpin latihan militer itu sekarang memegang senjata mereka berdiri saling membelakangi berpasangan. Mereka semua menyadari bahwa segala sesuatunya menuju ke arah yang tidak terkendali. David dari Amerika Serikat dan Jimmy dari Australia berdiri saling membelakangi. Dan Jimmy berteriak sambil gemetar di sekujur tubuh David, "Kau harus memberiku penjelasan, jelaskan apa target yang kalian orang Amerika buru adalah alien." Apa target perburuan itu adalah alien? Kenapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Apakah dia kabur dari area 51 ketika Jimmy melihat pria itu melayang di udara? Dia menjadi linglung dan terus berteriak bahwa pria itu adalah alien. Sial, aku juga ingin tahu dari mana monster ini berasal. Bukan aku yang memberikan misi. Jika kau tahu pihak lain adalah alien, apakah aku akan datang ke sini untuk mati? David berteriak menanggapi pertanyaan Jimmy. Pemimpin latihan militer Filipina Kim Ok Mel berlutut di tanah karena ketakutan sambil terisak pelan, "Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati." Umekawa Neiku adalah yang paling tenang di antara kelompok itu. Dia melemparkan pistolnya ke samping dan meluruskan seragamnya. David melihat ini dan berteriak, "Meikawa Neiku, apa yang kamu lakukan? Cepat ambil senjatamu, sialan." Umekawa Neiku menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengeluarkan pedang samurai Jepang dari pinggangnya. Dia menggenggam katana dengan erat dengan kedua tangan dan menebas dua pedang di udara dalam bentuk silang. David, Sunny Bliss semacam ini tidak bisa dibunuh dengan pistol. Iblis harus dibunuh dengan pedang samurai tradisional Jepang kita. Jangan khawatir, keluarga Umekawa saya adalah ahli Bushido selama periode negara-negara berperang. I Umekawa Uchiku mengikuti ayah saya untuk berlatih pedang samurai ketika saya berusia 3 tahun. Dan aku menjadi juara termuda dari kelompok pedang di Kabupaten Tagawa ketika aku berumur 5 tahun. Saat dia berbicara, Umekawa Neiku menebas ke depan dengan pedangnya. Yang menembus kabut debu setinggi 2 meter di udara. Pedangku ini adalah hasil dari 40 tahun kerja keras. Tidak peduli monster jenis apapun lawannya, aku David dan yang lainnya mendengarkan pidato Umekawa Neiku dengan tenang. Dalam lingkungan saat ini, pidatonya seperti suntikan adrenalin yang membawa kekuatan spiritual tak terbatas bagi semua orang. Kimal juga berhenti menangis dan menatap sosok Umekawa Neiku setinggi 1,53 meter di depannya. Dia sedang menunggu Umekawa Neiku untuk melanjutkan pidatonya, tetapi lawannya terus memegang pisau dengan kedua tangan. Dalam posisi menyerang tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, Kimal menepuk punggung Umekawa Neiku dan berbisik, "Tuan Umekawa, silakan lanjutkan." Seharusnya tidak masalah jika dia tidak mengambil foto itu, tetapi begitu dia melakukannya, kepala Umekawa Neiku terpenggal dari lehernya. Kepala Umekawa Neiku berguling di depan Kimal dengan ekspresi percaya diri. Dia melihat kepala Umekawa Neiku yang berdarah dan segera buang air besar dan air kecil berterbangan kemana-mana. "Saya sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedu saya pecah. Dan busa putih keluar dari mulut saya, kemudian dia jatuh ke tanah kejang-kejang 2 kali dan meninggal." Menyaksikan satu orang dipenggal dan yang lainnya ketakutan sampai mati, David dan Jim di dalam mobil tercengang. Jim mengambil senapan di tangannya seperti orang gila dan menembak ke segala arah. Dalam kebingungan, orang-orang terus tertembak dan meratap. Orang-orang ini semua adalah tentara dari pasukan khusus 4 negara. David dengan cepat meraih Jim dan berkata, "Jim, kamu gila. Kamu menembak orangmu sendiri." Aku tidak gila, aku tidak gila." Jim meneriakkan ini hampir kehilangan ketenangannya. David menyadari bahwa pihak lain gila, benar-benar gila. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin latihan militer Australia akan begitu rapuh. Apakah dia ketakutan gila? Dan pemimpin latihan militer Filipina, Kimal, ketakutan setengah mati. Dunia ini memang tim darurat yang besar. David diliputi keputusasaan. Tidak ada suara lain di samping telinganya kecuali Jim gila. David mengambil pistol dan menempelkannya ke pelipisnya. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa orang Amerika biasanya terlihat kuat dan mendominasi ketika momen pertempuran yang menentukan tiba. Mereka sangat rapuh di dalam. Karena mereka bahkan tidak tahu untuk siapa mereka berjuang. Mereka tidak mengakui bahwa mereka berjuang untuk para kapitalis maupun punya muka untuk mengatakan bahwa mereka berjuang untuk rakyat. Semua tindakan mereka adalah perundungan kekuasaan. Karena ini mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati mereka sehingga hati mereka kosong. Seseorang tanpa iman dan dengan hati yang kosong akan berada dalam situasi putus asa. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa melarikan diri dari ketakutan akan kenyataan dengan melakukan bunuh diri dan menggunakan pemahaman diri. Tepat ketika David siap untuk memahami dirinya sendiri dan mengakhiri mimpi buruk ini, sebuah pisau besar jatuh di depannya. Tiba-tiba pistol di tangannya terbelah menjadi 2 bagian oleh pedang. David tertegun dan bingung ketika saya membuka mata. Saya mencoba melihat semuanya dengan jelas. Dia melihat sesosok tubuh berdiri di atas kap tank.
Saat angin dan pasir di sekelilingnya menghilang, David bisa melihat sosok itu dengan jelas. Pihak lain adalah target operasi ini, Qin Chuan dari Tiongkok. David bersandar ketakutan, berusaha menjauh sejauh mungkin dari Qin Chuan. Bau darah di udara menariknya untuk berbalik dan melihat sekeliling. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, tetapi begitu dia melakukannya. Jantung David runtuh lagi, ratusan kendaraan militer di sekitarnya lumpuh. Di keempat negara itu ada lebih dari 1.200 orang dan tak seorang pun bisa bernapas. Satu-satunya yang masih hidup di tempat kejadian adalah aku dan Jim gila di sampingku bab 834 kata yang diblokir pertama di web gelap lahir. David bernapas dengan berat, matanya tertutup rapat, dia tidak berani melihat langsung kematiannya sendiri. Aku hanya bisa menunggu pihak lain menghakimiku dengan cara yang memalukan seperti itu, tapi waktu berlalu detik demi detik dia masih bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Bau darah di udara dan pasir yang diaduk oleh angin, David mengumpulkan keberaniannya dan mencoba membuka matanya dan mengintip. Qin Chuan di depannya berdiri di bawah sinar matahari menatapnya. Dia bersinar dengan cahaya cemerlang seperti Tuhan. David sangat terkejut bahwa Qin Chuan di depannya tidak membunuhnya dengan satu pisau. David, apakah kamu ingin hidup? Qin Chuan memiliki ekspresi dingin dan suat. Apakah dia akan melepaskan saya? Bisakah saya masih hidup? Mungkinkah dia tertarik dengan wajah cantik saya? Dia menginginkan saya. Ketika David memikirkan hal ini, anusnya menegang, tetapi dia tidak melawan. Apa salahnya mengorbankan hidupnya jika dia bisa selamat? Seorang pria sejati bisa datang dan pergi, dan dapat menampung semua sungai. Dia berlutut di tanah seperti anjing dan bersujud kepada Qin Chuan. Aku mau. Jika Anda ingin hidup, ikuti perintah saya. Kembali ke kapal perang Anda dan tenggelamkan 3 kapal perang lainnya. Tidak seorang pun di kapal perang itu akan dibiarkan hidup. Ketika David mendengar ini, dia tercengang. Apa, Anda ingin kami saling membunuh? Ada pertanyaan? Bukan itu masalahnya, kata David terus terang. Saya bukan teman atau kerabat dengan orang-orang dari 3 negara lain dan kami tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Namun, dia masih tampak malu dan berkata dengan lemah, ini hanya jika saya melakukan ini saya akan diadili di pengadilan militer ketika saya kembali. Saya tidak bisa lolos dari kematian pada akhirnya. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya, sangat tidak puas dengan jawaban David. Apakah kamu menawar denganku? Melihat wajah pihak lain menjadi pucat, David dengan cepat melambaikan tangannya dan menambahkan, tidak, Sir, bisakah kita mengubah rencananya? Rencana apa? Tanya Qin Chuan. Itu berarti membiarkan kapal perang Australia menembak dan menenggelamkan kapal perang AS, Filipina, dan Jepang, Qin Chuan. David menunjuk ke arah Jimmy yang gila di sampingnya dan berkata, jika kapal perang Australia yang menembak, aku bisa kembali dan menulis laporan yang mengatakan bahwa Jimmy gila, dia memberi perintah untuk menembak secara sembrono. Dia akan menjadi orang yang diajukan ke pengadilan militer. Dan aku tidak perlu mati, Tuan. Apa pendapatmu tentang rencanaku? Mulut Qin Chuan berkedut. Wow, orang Amerika benar-benar hebat dalam hal ini. Dia tidak peduli dengan rencana David karena yang dia inginkan adalah mendapatkan pengalaman membantu dan pahala tanpa usaha apapun. Tidak semenyenangkan melawan monster dan naik level sendiri seperti menggunakan plug-in untuk serangan otomatis. Qin Chuan mengangguk dan menyetujui usulan David. Aku akan menunggu kabar baikmu. Ketika David melihat rencananya disetujui, dia bersujud berulang kali. Tapi Qin Chuan menambahkan, tapi, jika kamu kembali ke kapal perang dan tidak melakukan apa yang aku minta, David, aku akan menemukanmu bahkan jika kamu bersembunyi di ujung bumi. Saya tidak berani. David menggelengkan kepalanya berulang kali, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berani melakukan tipuan apapun. Dia tidak ragu tentang kemampuan Qin Chuan. Lagi pula, orang ini dapat menahan rudal Tomahawk dengan tangan kosong dan membunuh 200 tentara pasukan khusus marinir sendirian. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh monster seperti ini. Qin Chuan turun dari kap mesin tank dan melihat David melarikan diri dengan panik. Setelah kereta itu pergi, Qin Chuan berbalik dan tubuhnya perlahan melayang di udara. Dia menggunakan teknik pengendalian udara untuk kembali ke gedung pertambangan Chengxin. Pada saat yang sama semua netizen dark web di ruang siaran langsung terkejut. Apa yang baru saja saya saksikannya, Tuhan? Dia menarik helikopter hitam dari udara ke tanah dengan satu tangan, membelah tank Tiger dengan satu pedang, menahan rudal Tomahawk dengan tubuhnya. Dan memenggal lebih dari 1.000 tentara pasukan khusus dalam 10 menit. Apakah orang ini masih manusia di planet biru? Sekarang saya ingin tahu siapa yang mengeluarkan perintah hadiah 50 juta dolar AS ini. Pasti disengaja jika Qin Chuan membuat marah monster ini dan menjadi gila. Aku khawatir tidak akan ada senjata di dunia ini yang bisa menghukumnya kecuali bom nuklir orang yang mengeluarkan perintah hadiah 50 juta dolar AS. Apakah dia mencoba mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menghapus seluruh dark web? Berapa banyak pembunuh bayaran top yang tewas hari ini? Bahkan perusahaan tentara bayaran nomor 1 dunia Blackwater kemungkinan akan dibubarkan setelah hari ini. Dunia dark web akan benar-benar terbalik di masa depan. Adalah dewa dark web. Sialan, kenapa aku tidak bisa mengetik kata itu? Apakah ini sudah menjadi kata yang diblokir? Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dark web yang tak kenal takut sebenarnya takut pada nama China. Jack the Ripper benar-benar terdiam, tempat di mana hukum dan ketertiban mengamuk, sebuah organisasi bawah tanah yang beroperasi di luar tatanan hukum. Akan sangat takut sehingga mereka tidak berani menyebut nama pihak lain. Kata Qin Chuan menjadi kata terlarang pertama di dark web.
Mulai sekarang, di dark web dunia dan organisasi bawah tanah global, kata Qin Chuan adalah tabu bagi semua orang. Jack the Ripper bisa memahami ini. Dia telah aktif di dunia pembunuh selama bertahun-tahun, meskipun dia belum mencapai 10 besar di dunia. Namun, dia juga dianggap sebagai orang tua di dunia pembunuh. Orang kuat macam apa yang belum pernah kulihat. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seseorang membawa rudal di tubuhnya. Aku khawatir ini adalah satu-satunya waktu aku akan melihatnya. Kata berlebihan tidak lagi cukup untuk menggambarkan Qin Chuan. Ketika dia bertindak, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan, memenggal kepala saat diperlukan dan membunuh saat diperlukan. Tidak ada jejak belas kasihan, bahkan sepatah kata pun omong kosong. Dia hanyalah iblis dari neraka. Ada orang-orang yang mengoperasikan dark web di balik layar. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak takut akan balas dendam iblis? Qin Chuan perlahan kembali ke gedung pertambangan Chengxin. Dia berdiri di gerbang, dengan mayat para pemberontak berserakan di seluruh tanah di depannya. Bungalau dan rumah beratap jerami di sekitarnya tampak tak bernyawa dan sunyi luar biasa. Warga setempat sudah lama diusir dari tempat makmur ini oleh pemberontak. Area di sekitar istana hampir hancur. Namun meskipun terlihat seperti reruntuhan, tempat ini menyimpan sebuah misteri. Qin Chuan telah menemukannya sejak lama, tetapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah berurusan dengan beberapa pembunuh dan marinir 4 negara. Akhirnya dia menemukan waktu untuk berbicara baik-baik dengan monster-monster ini. Qin Chuan berpikir sejenak, lalu mengerahkan kekuatan seni bela diri di tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan seni bela diri untuk meningkatkan volume dan daya tembus pidatonya. Biarkan suaranya mencakup area seluas 3 km dalam radius. Sehingga semua makhluk dalam radius 3 km dapat mendengarnya dengan jelas. Mulai hari ini, siapapun yang memasang hadiah di web gelap untukku. Keluarga dan teman-temanku, aku tidak peduli siapa dia, aku tidak peduli di mana dia berada. Bahkan jika dia berada di ujung bumi, bahkan jika dia adalah Presiden Amerika Serikat. Qin Chuan akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jika ada yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan, Anda bisa berdiri sekarang dan kita bisa membicarakannya secara tatap muka. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, jalan di depannya masih kosong. Qin Chuan menghentakkan kakinya dan berteriak, apakah kalian tuli atau bodoh? Apakah kalian mengerti apa yang saya katakan? Atau kalian ingin saya menarik kalian keluar satu persatu dan berbicara empat mata? Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari sebuah bungalow. Pihak lain datang ke gerbang pertambangan Chengxin. Dia berlutut dengan satu lutut di depan Qin Chuan, menyatukan kedua tangannya dan berkata,